Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mufari Kemnor dengan NIM 200902500008 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, kelas A. Di sini saya membuat video tentang UAS budgeting. Pertama-tama, saya akan menjawab soal UAS budgeting yang soalnya yaitu pendidikan adalah hak setiap warga negara. Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warganya atau public service obligation yang bertujuan untuk mencerdaskan mereka. Pendidikan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara format yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warganya, sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Dari proses pendidikan akan lahir para intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi. Jelaskan jawaban Anda tentang pernyataan tersebut. Jadi jawaban saya terhadap pernyataan tersebut yaitu pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa adanya batasan, baik dalam akses mereka memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara dengan gratis. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang amandemen mengatakan, pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban, yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan yang kedua yaitu membiayai pendidikan bagi warga negara. Penyelenggaraan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat atau sekolah, pendidikan, sarana dan prasarana, sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan dana atau anggaran agar kegiatan belajar mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana dan prasarana terrealisir. Karena itu mendidik warganya menjadi cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan investasi negara, sehingga negara akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Tidak perlu lagi mengundang negara asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Selanjutnya yaitu soal yang kedua yaitu setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, maupun letak geografis. Bagaimana menurut Anda tentang pernyataan tersebut? Jawaban saya terhadap pernyataan tersebut yaitu, bila dilihat dari definisinya, hak merupakan suatu kekuasaan yang untuk menerima segala sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh dirinya. Hak sendiri bersifat universal karena berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, budaya, dan hal lainnya. Hak ini juga dapat mempertahankan atau ditantang oleh pengadilan karena mencakup sesuatu yang sudah semestinya didapatkan. Dalam kehidupan manusia, hak juga kerap kali disebut sebagai hak asasi manusia. Dalam suatu bentuk realisasi, hak di Indonesia ialah hak setiap warga untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan berkualitas. Pada dasarnya,
Mendapatkan pendidikan sudah sepatutnya menjadi hak yang dimiliki oleh setiap anak. Sebagaimana disampaikan oleh UNICEF, bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan harus diberikan secara gratis dan adil, baik itu bagi siswa laki-laki maupun perempuan. Sementara di Indonesia, pemerintah juga mulai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka menjamin hak anak-anak dalam mendapatkan pendidikan. Dalam pasal 1 dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bidang yang diminatinya. Maka dari itu, pasal ini cukup menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak karena mereka dapat mengembangkan dirinya, meningkatkan kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tentang materi tugas budgeting pertemuan 9, yaitu konsep BKT dan UKT. Soal yang pertama yaitu, jelaskan apa yang Anda pahami tentang BKT. Yang saya pahami tentang BKT adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester dapat pada program studi di perguruan tinggi. Bisa dikatakan, BKT adalah biaya kuliah tunggal saya ulangi, yaitu tugas pertemuan yang akan saya bahas yaitu tugas pertemuan 9 konsep BKT dan UKT. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang BKT. Yang saya pahami tentang BKT adalah seluruh biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi. Bisa dikatakan BKT adalah biaya kuliah tunggal yang sebenarnya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa tanpa dikurangi bantuan dana dari pemerintah. Biaya kuliah tunggal atau BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya pembebanan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Terus yang soal kedua tentang konsep BKT dan UKT, yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang UKT. Yang saya pahami tentang UKT adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa atau mahasiswi per semester yang telah disubsidi oleh pemerintah, atau bisa dikatakan UKT merupakan sebagai bagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Pada sistem UKT, semua biaya berupa uang gedung, SPP, dan dana praktikum, biaya penunjang perkuliahan lainnya telah dilebur menjadi satu dan dibagi rata dalam 8 semester. Terus soal yang ketiga yaitu apa saja unsur-unsur dalam perhitungan BKT. Unsur-unsur dalam perhitungan BKT yaitu yang pertama, biaya operasional, yang kedua biaya dosen, yang ketiga biaya tenaga kependidikan, yang keempat biaya investasi, dan yang kelima yaitu biaya pengembangan. Terus soal yang keempat yaitu berikan komentar Anda tentang Penganggaran Pendidikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ialah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dalam menggunakan pendekatan tertentu. Menurut saya, dapat dilihat dari pasal 31 ayat 5 mengamanahkan agar pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya yaitu soal yang kelima. Berikan komentar Anda tentang maksud Kemendikbud nomor 25 tahun 2020.
Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut pendapat saya, Permendikbud nomor 25 tahun 2020 disusun untuk memperoleh besaran BKT yang diperlukan untuk pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan program studi. Selanjutnya yaitu soal yang keenam, uraikan secara detail komponen kebutuhan biaya di perguruan tinggi. Baik, kebutuhan biaya di perguruan tinggi terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi adalah satuan pendidikan biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan aparatur penyelenggara pendidikan dan modal kerja tetap. Yang kedua yaitu biaya operasional adalah untuk penyelenggaraan program sarjana dan program diploma. Dalam menghitung SSBOPT, digunakan metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing dengan model biaya yaitu biaya langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Itulah materi yang dapat saya jelaskan dari materi UAS budgeting. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.